Halo semuanya, apa kabar? Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. Perkenalkan, saya Vidya Antimulandari. Di sini saya akan membawakan materi aritmatika sosial. Kompetensi dasar yang dapat kita ambil dari mempelajari materi aritmatika sosial adalah yang pertama, menentukan besar keuntungan dan kerugian. Yang kedua, menentukan hubungan antara harga beli, harga jual, untung dan rugi. Yang ketiga, menentukan besar persentase untung dan rugi. Yang keempat, menentukan besar bunga bank dalam jangka waktu per bulan atau per tahun. Yang kelima, menentukan besar diskon, neto, bruto, dan tara. Selanjutnya adalah tujuan dari mempelajari aritmatika sosial. Pertama, siswa dapat menentukan besar untung dan rugi. Dua, siswa dapat menyebutkan hubungan harga beli, harga jual, untung dan rugi. Tiga, siswa dapat menentukan persentase untung dan rugi. Empat, siswa dapat menentukan besar bunga tunggal, besar tabungan, dan lama waktu penyimpanan jika diketahui besar bunga tunggal dan besar tabungan. Lalu yang terakhir adalah siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan diskon, bruto, tara, dan neto. Selanjutnya, kita akan mengamati gambar yang ada di layar berikut ini. Nah, kejadian apa yang kalian dapat amati dari gambar yang ada di layar ini? Nah, di sini kita ketahui bahwa terjadi transaksi jual beli antara pembeli dan penjual. Di sini pembeli menggunakan uang sebagai alat transaksi. Lalu penjual menyerahkan barangnya dan mendapatkan uang. Tentunya di sini penjual ingin mendapatkan untung. Siapapun yang berjualan pasti ingin mendapatkan untung. Bukan begitu? Nah, maka dari itu inilah fungsi kita mempelajari aritmatika sosial bagian materi yang pertama. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang keuntungan, kerugian, dan bunga tunggal. Yang pertama kita akan mempelajari tentang keuntungan. Keuntungan itu rumusnya adalah untung sama dengan harga jual dikurangi harga beli. Lalu kita mencari persentase untung. Persentase untung itu rumusnya untung per harga pembelian dikali 100%. Nah, selanjutnya kita akan ke contoh soal keuntungan. Di sini ada contoh soal seorang pedagang menjual sebuah sepeda harganya 600.000. Sebelum dijual, sepeda tersebut diberi aksesoris harga 100.000. Apabila harga beli sepeda adalah 400.000, maka persentase keuntungannya adalah kita ke pembahasannya. Yang pertama, yang kita perlu cari itu adalah modal. Modal itu rumusnya harga beli ditambah biaya aksesoris. Harga belinya 400.000 ditambah biaya aksesorisnya 100.000, hasilnya adalah 500.000. Lalu kita ke untung. Untung itu rumusnya harga jual dikurangi modal. Harga jualnya adalah 600.000 dikurangi modalnya 500.000. Jadi untung yang didapatkan adalah 100.000. Lalu kita ke persentase untung. Untungnya adalah untung per modal dikali 100%. Kita ketahui untungnya adalah 100.000 per modalnya 500.000 dikali 100%. Jadi hasilnya adalah 20%. Persentase untung yang penjual motor tersebut peroleh adalah 20%. Lalu selanjutnya kita ke materi kerugian. Rugi itu rumusnya adalah harga beli dikurangi harga jual. Persentase rugi adalah rugi per harga pembelian dikali 100%. Nah, lalu kita ke contoh soal kerugian. Seorang pedagang membeli 10 ekor ayam dengan harga seluruhnya 750.000. Ternyata ayam tersebut hanya dapat dijual dengan harga 70.000 per ekor. Tentukan berapa rupiahkah kerugian dan persentase kerugian pedagang tersebut. Kita ke pembahasan soalnya. Nah, diketahui harga pembeliannya adalah Rp750.000. Harga penjualannya adalah 70.000 dikali 10 yang laku, yang dijual, yaitu 700.000. Jadi, ruginya adalah 750 yaitu harga pembelian dikurangi dengan harga penjualannya 700.000. Lalu ruginya adalah Rp50.000. Lalu kita ke persentase untung. Rumusnya rugi per harga pembelian dikali 100%. Kita ketahui ruginya 50.000 per harga pembeliannya adalah 750.000 dikali 100%. Jadi persentase ruginya adalah 6,6%. Oke, selanjutnya kita beralih ke materi bunga tunggal. Apa sih kesan pertama kalian saat melihat gambar di samping ini?
yang ada di layar? Bukankah ini perpaduan yang indah antara bunga dan uang? Ya kan? Nah, di sini kita akan mempelajari tentang pengertian bunga tunggal. Bunga tunggal adalah bunga yang dihitung dari pinjaman pokok tanpa diakumulasikan ke bulan-bulan berikutnya. Bunga tunggal itu adalah bunga yang diberikan hanya untuk sejumlah uang yang ditabungkan atau modal. Selanjutnya kita ke rumus bunga tunggal. Jika bunga A% per tahun dan modal asal itu huruf M besar, maka besarnya bunga tunggal dapat dinyatakan dalam rumus sebagai berikut. Bunga 1 tahun sama dengan A% dikali M. Bunga M tahun sama dengan M dikali A% dikali M besar. Bunga N bulan sama dengan N per 12 dikali A% dikali M sama dengan N per 12 dikali bunga 1 tahun. Lalu di sini ada keterangannya. B besar itu sama dengan bunga, M besar sama dengan modal asal, A% itu adalah persen bunga, M adalah tahun, dan N adalah bulan. Selanjutnya kita ke contoh soal. Agus menabung sebesar 1 juta di bank dengan sistem bunga tunggal dan suku bunga 5% per tahun. Tentukan besarnya tabungan Agus pada akhir tahun ketiga. Yang pertama kita cari dulu adalah menggunakan rumus bunga M per tahun. Nah, di sini rumusnya adalah M dikali A% dikali M. M kecil ini yang diketahui adalah tahun ketiga dikali A% itu adalah bunganya 5% dikali M besar. M besar itu adalah modal awal atau tabungannya dia sebesar 1 juta. Lalu kita di sini kita operasikan 3 dikali 5 per 100 dikali 1 juta itu hasilnya 150.000. Jadi bunga yang diperoleh Agus selama 3 tahun itu adalah 150.000. Nah, lalu di sini kita akan jumlahkan, yaitu modal awal Agus yaitu 1 juta ditambah bunganya selama 3 tahun adalah 150.000. Jadi total tabungan Agus di tahun ketiga adalah 1.150.000 rupiah. Oke, selanjutnya, apakah kalian itu pernah lapar dan menginginkan sesuatu? Pasti kalian pernah lapar lalu menginginkan makanan yang manis, kue misalkan, atau snack untuk cemilan, atau enggak karbohidrat sebagai makanan kita sehari-hari. Dan juga pasti kalian menginginkan potongan harga atau diskon, bukan begitu? Nah, di sini kita akan mempelajari tentang diskon, bruto, neto, dan taraf. Nah, yang pertama kita akan mempelajari tentang diskon. Diskon itu adalah potongan harga yang diberikan kepada penjual kepada pembeli saat terjadi transaksi jual beli. Nah, untuk rumus diskon itu adalah harga bersih sama dengan harga kotor dikurangi diskon. Lalu kita akan ke contoh soal diskon. Ibu Wijaya hendak membeli sepatu harganya 200.000 dan mendapatkan diskon sebesar 15%. Berapakah harga sepatu tersebut setelah diskon? Kita ke pembahasannya. Kita cari dulu nominal diskon sepatu. Kita ketahui persentase diskonnya dikali harga sepatu. Persentase diskon adalah 15% dikali 200.000 yaitu harga sepatu. Hasilnya adalah 30.000. Lalu kita ke harga bersih sepatu. Harga kotor tadi dikurangi dengan diskon. Harga kotornya adalah 200.000 dan diskonnya adalah 30.000. Jadi harga bersih sepatu adalah 170.000 rupiah. Nah, harga sepatu setelah diberi diskon 15% adalah 170.000 rupiah. Nah, selanjutnya kita ke bruto. Bruto itu adalah berat kotor, yaitu berat suatu barang beserta kemasan atau pembungkusnya. Nah, rumus untuk bruto adalah neto plus tara. Baik, selanjutnya kita ke contoh soal bruto. Pertama, ibu membeli sekaleng biskuit. Pada kaleng biskuit tersebut tertera tulisan berat bersih 1.600 gram. Setelah ditimbang kalengnya saja, diketahui bahwa berat kaleng biskuit tersebut adalah 400 gram. Berapakah berat kotornya? Kita akan ke pembahasan soal. Nah, diketahui neto sama dengan 1.600 gram, tara 400 gram. Lalu brutonya adalah neto ditambah tara.
Kita masukkan netonya 1600 gram ditambah tara 400 gram sama dengan 2000 gram. Jadi, berat kotor sekaleng biskuit adalah 2000 gram. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang neto. Neto adalah berat bersih, yaitu berat sebenarnya dari suatu barang atau berat barang tanpa kemasan atau pembungkusnya. Nah, untuk rumus neto itu adalah bruto dikurangi tara. Kita ke contoh soal neto. Sebuah toko mendapat kiriman 100 kg karung gula pasir dari gudang yang masing-masing tertera pada karungnya tulisan bruto 115 kg dan tara 2 kg. Neto kiriman gula pasir yang diterima toko tersebut adalah pembahasannya. Diketahui data untuk setiap karung bruto tertera 115 kg, tara 2 kg, neto rumusnya bruto dikurangi tara. 115 kg dikurangi 2 kg hasilnya 113 kg untuk netonya. Lalu neto 100 karung yang diterima toko adalah netonya 113 kg dikali 100 karung. Hasilnya 1130 kg atau 113 kuintal. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi tara. Tara itu adalah potongan berat, yaitu berat kemasan atau pembungkus suatu barang. Tara rumusnya bruto dikurangi neto. Untuk contoh soalnya, sebuah karung beras bertuliskan bruto 73 kg dan neto 71,5 kg. Berapakah taranya? Untuk pembahasannya, tara diketahui brutonya dikurangi neto. Brutonya kita ketahui 73 kg dan netonya itu dikurangi 71,5 kg. Hasilnya taranya adalah 1,5 kg. Selanjutnya kita ke latihan soal. Nah, berikut ini adalah latihan soal. Coba kalian kerjakan, apakah kalian dapat memahami dengan apa yang saya sampaikan tadi? Oke, untuk mempersingkat waktu, bagaimana dengan hasilnya? Apakah kalian dapat menjawabnya? Nah, kalau belum, ayo kita simak pembahasan berikut. Dari soal yang pertama, ibu membeli satu lusin pensil dengan harga 20.000. Jika pensil tersebut dijual lagi oleh ibu dengan harga 2.000 per batang, maka persentase untung yang diperoleh ibu dari penjualan seluruh pensil adalah: yang pertama, kita mencari harga penjualan dulu. Harga jualnya 2.000 dikali 12 hasilnya 24.000. Selanjutnya kita ke keuntungan. Untung rumusnya harga jual dikurangi harga beli. Untung yang diperoleh ibu dari harga penjualannya adalah 24.000 dikurangi harga belinya 20.000. Jadi keuntungannya adalah 4.000. Lalu kita masuk ke persentase untung. Persentase untung itu adalah untung per harga beli dikali 100%. Untungnya 4.000 per harga beli 20.000 dikali 100%, hasilnya adalah 20%. Lalu kita ke pembahasan soal kedua. Pak Budi membeli mobil dengan harga 125 juta. Mobil tersebut kemudian dijual dengan harga 120 juta. Tentukan rugi yang diperoleh dan persentase rugi Pak Budi. Yang pertama, kita akan mencari kerugian yang dialami oleh Pak Budi. Nah, ruginya adalah 125 juta sebagai harga beli dikurangi dengan 120 juta harga jualnya. Lalu didapatkan hasil 5 juta. Lalu kita ke persentase kerugian. Kita masukkan rumus rugi per harga beli dikali 100%. Ruginya adalah 5 juta, per harga beli 125 juta dikali 100%, kita dapat persentase kerugiannya adalah 4% dan kerugiannya adalah 5 juta. Selanjutnya kita ke contoh soal yang ketiga. Pak Putu memiliki uang sebesar 6 juta. Uang tersebut ditabung di bank yang memiliki suku bunga 12% per tahun. Jika Pak Putu memperoleh bunga sebesar 540.000, berapa jangka waktu Pak Putu yang menabung di bank tersebut? Nah, pertama kita mencari dulu rumusnya adalah B sama dengan M kecil dikali A persen dikali M besar. Kita ketahui bunganya adalah 540.000 sama dengan M ini yang kita cari, lamanya dia menabung, dikali 12% dikali 6 juta, yaitu modal awalnya. Nah, 540.000 sama dengan M dikali 12% dikali 6 juta, hasilnya 720.000. Lalu, kita pindahkan ruas. Ini M kita pindahkan ke kiri dan bunganya 540 kita pindahkan.
Jadi 540.000 per 720.000, M sama dengan 9/12. Nah, jadi lama waktu yang digunakan Pak Putu untuk mendapatkan bunga sebanyak Rp540.000 ini adalah selama 9 bulan jangka menabung. Nah, sekarang kita ke latihan soal yang terakhir. Sebuah karung gandum bertuliskan bruto 88 kg dan neto 86,5 kg. Berapakah taranya? Nah, kita ketahui di sini rumus tara adalah bruto dikurangi neto. Brutonya 88 kg dikurangi neto 86,5 kg. Taranya adalah 1,5 kg. Nah, selanjutnya kita kesimpulan yang dapat kita simpulkan dari mempelajari materi aritmatika sosial ini adalah materi ini selalu berhubungan dengan kehidupan sehari-hari karena materi ini berkaitan dengan perekonomian dan perdagangan serta transaksi jual beli yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, dalam materi ini melibatkan penjual dan pembeli. Nah, sebagai penjual, tentunya kita mengharapkan untuk mendapatkan untung dari hasil penjualan yang kita lakukan, dan sebisa mungkin kita itu menghindari kerugian. Oleh karena itu, konsep aritmatika sosial ini sangat penting diterapkan dalam kegiatan ekonomi, perdagangan, dan kehidupan kita sehari-hari. Nah, selain itu, pada materi ini kita juga dapat mendapatkan ilmu tentang diskon, bruto, neto, dan tara yang juga erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian kita sehari-hari. Sekian materi yang dapat saya paparkan hari ini tentang aritmatika sosial. Saya harap kalian dapat mengerti dan sampai jumpa.